Dan yang perlu diketahui, kemerdekaan Republik Indonesia ini, para pejuang di negara Republik Indonesia adalah para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mengapa begitu? Ingat, film ya, ini bukan cuma film, tapi memang kenyataan. Para pejuang kita itu dulu melawan Belanda, Jepang. Belanda dan Jepang itu kan pakai senapan api, betul? Bangsa kita itu senjatanya pakai apa? Pakai bambu runcing. Dan itu bukan bambu main-mainan, saudara. Bukan pokoknya bambu kuning, bambu runcing dibawa perang, enggak itu. Tapi apa? Bambu runcingnya itu masih dibaca-bacakan. Dibacakan hizib, dibacakan amal, diruqyah. Sehingga walaupun pakai bambu bisa mengalahkan yang pakai senjata api. Kira-kira yang percaya sama bambu runcing yang dibacakan amalan-amalan itu siapa? Kira-kira umat Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah apa bukan yang percaya begitu? Adalah umat Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di tiap daerah itu para buya, para kiai, para ulama itu ada pusat-pusat memang perayaan bambu runcing. Memang ada tempat-tempat tertentu kiai yang mengadakan itu. Dan itu memang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan ini cerita ya, yang berjuang memperjuangkan negeri kita ini bukan hanya orang-orang yang masih hidup. Sambian mungkin kalau diceritakan gak percaya dan mungkin gak masuk akal. Tapi masuk akal. Pada waktu perang 10 November, di mana 10 November? Di Surabaya. Itu kan melawan tentara sekutu Inggris dan macam-macam. Ketika peperangan ini berkecamuk, tiba-tiba ada pasukan berkuda, berbaju putih, naik kuda putih, pasukan berkuda mendatangi tentara-tentara Inggris dan Belanda. Setiap tentara sekutu yang didatangi dia mati. Ini tentara dari mana ini? Tentara dari mana? Akhirnya apa? Setelah selesai peperangan, ada pejuang, ada ini pejuang juga dari Jawa Timur tanya sama itu, sampean siapa namanya? Nama saya namanya ini. Di mana rumahnya? Kalau ingin tahu rumah saya, datang ke Klaten, di daerah sini ada masjid. Rumah saya di belakang masjid. Lama-lama akhirnya orang Surabaya ini, orang Jawa Timur ini pergi ke Klaten, Jawa Tengah. Setelah dicari alamatnya ada masjid, katanya rumahnya di belakang masjid. Setelah dilihat di belakang masjid, ternyata nama kuburan. Dia ini seorang wali yang sudah ratusan tahun meninggal, ikut berperang juga, saudara. Dan tanya sama orang-orang, benar ini namanya ini? Iya memang. Nah, kenapa? Ikut perang kemarin. Setelah dilihat di kuburannya, dia meninggal sudah ratusan tahun. Ini kalau diceritakan pada orang-orang sekarang, karena kejadian seperti sekarang ini gak ada, sulit dipercaya memang. Kalau orang gak biasa percaya kepada perkara wahib. Tapi kita umat Islam Indonesia ini memang Islamnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, percaya kepada seperti ini. Mengapa? Karena ini masih di dalam konteks kekuasaan Allah. Artinya apa? Allah ingin memberikan kemenangan umat Islam dalam peperangan 10 November. Termasuk tentara yang dilepas oleh Allah adalah tentara yang sudah mati ratusan tahun. Ya, untuk kemenangan. Nah, ini saudara-saudara, kita ini pentingnya mengetahui Indonesia ini sebenarnya sejarahnya bagaimana. Pertama, berdirinya Indonesia itu tidak lepas dari umat Islam. Dan umat Islam yang berperan penting di dalam kemerdekaan adalah umat Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini pentingnya. Ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah seperti kita.
Apa tanda-tandanya Ahlus Sunnah wal Jamaah? Paling enggak Ahlus Sunnah wal Jamaah itu masjidnya di depan itu ada 2 lafaz. Yang sebelah kanan lafaz Allah, sebelah kiri lafaz Muhammad. Betul? Itu masjid Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mengapa begitu? Kalau masjidnya Wahabi gak ada saudara, hanya lafaz Allah saja. Kalau di sebelah kiri dikasih lafaz Muhammad, katanya syirik. Mengapa? Berarti seakan-akan menganggap Rasulullah itu selevel dengan Allah. Padahal gak begitu, wong itu cuma tulisan. Dan kita akan biasa kan membaca tulisan. Kita ini kalau masuk Islam, orang Islam itu yang dibaca apa? Kalimat tauhid. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau tulisannya disambung, kira-kira nama yang bergandeng itu nama siapa? Nama Allah dan nama Muhammad. Maksudnya Allah Muhammad itu bukan berarti Nabi Muhammad sejajar dengan Allah, enggak. Itu simbol dari agama Islam. Apa? Allahnya itu maksudnya la ilaha illallah, Muhammadnya itu Muhammadur Rasulullah. Ini namanya ajaran Islam Ahlus Sunnah wal